guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin dari SMK Negeri 3 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Maimanah. Assalamualaikum Bu Maimanah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Maimanah. Baik, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwasannya pada 3 hari yang lalu saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada Ibu Maimanah. Nah, kemudian untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu Mai. Yang pertama yaitu tahapan pra-supervisi, kemudian ada observasi, dan yang ketiga pasca supervisi atau pasca observasi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama pada hari ini yaitu kita dapat berdiskusi, kemudian bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Ibu Maimanah untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Maimanah nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan Ibu Maimanah dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu Maimanah dalam proses pembelajaran, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan dari Ibu Maimanah dari pertemuan yang kita lakukan di pagi hari ini? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya saya senang sekali dapat kesempatan bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang bisa diberi supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan dulu. Oke, baik Bu Maimanah. Tujuan kita pagi hari ini yaitu untuk berdiskusi terkait dengan persiapan Ibu Maimanah dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Ibu Maimanah akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Nah, jadi nanti rencananya materi yang akan saya sampaikan tentang pembuatan daftar isi pada aplikasi pengolah angka atau pengolah kata atau Microsoft Word. Oke, jadi nanti materi Ibu Maimanah yaitu terkait pembuatan daftar isi dengan Microsoft Word ya Bu ya. Oke. Ya baik, terkait dengan materi yang mau disampaikan oleh Ibu Maimanah tadi yaitu peserta didik membuat daftar isi pada Microsoft Word ya Bu ya. Pasti ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi tersebut. Nah, kira-kira nih apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut Bu? Ya, jadi salah satu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran nanti adalah siswa dapat membuat daftar isi secara otomatis. Bagus sekali Bu. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat membuat daftar isi di Microsoft Word ya Bu ya, secara otomatis. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu. Nanti tujuan pembelajaran ini apa sih area yang mau dikembangkan? Tadi kan peserta didik membuat daftar isi pada Microsoft Word. Nah, dari situ apa sih area yang mau dikembangkan oleh Ibu Maimanah? Ya, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, peserta didik nanti diharapkan pada akhirnya adalah mahir dalam penggunaan komputer, yaitu tadi salah satunya adalah aplikasi Microsoft Word melalui pembuatan daftar isi tadi. Oke, jadi area yang mau dikembangkan oleh Ibu Maimanah yaitu membuat peserta didik mahir dalam penggunaan komputer ya Bu ya, sehingga itu nanti bisa menunjang pekerjaan mereka pada saat bekerja. Oke, sesuai dengan jurusannya Bu ya, manajemen perkantoran. Oke, baik Bu Maimanah. Kemudian dalam pembelajaran tersebut, kalau boleh saya tahu nih,
apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Maimana untuk supervisi ini? Jadi yang sudah saya persiapkan untuk nanti supervisi yaitu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 3 kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Kemudian bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Oke. Jadi Bu Maimana sudah menyiapkan RPP, kemudian LKPD, dan untuk rencana pembelajarannya nanti berdiferensiasi Bu ya, dan juga di situ mencantumkan KSE dan budaya positif. Nah, alhamdulillah Bu Maimana, kalau boleh tahu nih strategi apa yang Ibu Maimana gunakan pada RPP ini untuk pembelajaran besok? Nanti kita kan belajar tentang membuat daftar isi secara otomatis. Nah, jadi strateginya ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya di auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda. Misalnya, kalau secara visual mereka nanti akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu. Kemudian untuk yang auditori, nanti saya akan memberikan video pembelajaran. Kemudian nanti mereka akan mengamati materi membuat daftar isi tadi. Kemudian mereka akan menggali pemahaman mereka melalui video pembelajaran. Oke, baik Bu Maimana. Jadi pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Maimana yaitu terkait dengan diferensiasi konten ya, kalau kayak gini ya. Karena di situ materi atau konten yang diberikan kepada peserta didik berbeda-beda sesuai dengan karakter mereka. Oke, baik Bu Maimana. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Itu tadi adanya diferensiasi konten. Kemudian setelah saya mendengar nih persiapan dari Bu Maimana atau strategi yang Ibu Maimana sampaikan atau alat peraga apa untuk pembelajaran diferensiasi ini. Jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Jadi nanti rencananya pembelajaran yang sudah saya buat ini mungkin nanti hari Kamis. Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi besok pada hari Kamis Bu ya, saya akan datang ke kelas Ibu Maimana untuk melakukan supervisi kelas. Nah, saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Maimana. Nah, kemudian setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti sebelum kita akhiri, kita kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, kemudian strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu Maimana, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yaitu di hari Kamis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Maimana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Sebelumnya kita ada percakapan pas pra observasi, kemudian kemarin sudah melakukan observasi atau supervisi. Nah untuk hari ini kita melakukan pasca observasi Bu ya. Nah yaitu dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Maimanah terkait dengan observasi atau supervisi yang telah kita lakukan kemarin. Nah kenapa ini harus dilakukan, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Maimanah lakukan. Nah kemudian untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Maimanah terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin Bu? Baik, jadi terkait kegiatan kemarin, mungkin karena belum yang sering atau terbiasanya saya ya di supervisi atau di observasi, jadi wajar mungkin pula ada perasaan gugup, ada gimana canggung-canggung juga, seperti itu. Kemudian untuk secara keseluruhan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada sedikit kendala-kendala. Oke, Ibu Maimanah, perasaannya gimana Bu? Jadi gugup Bu ya, karena mungkin pertama kali Bu. Oke, alhamdulillah Ibu lah. Tapi meskipun gugup kemarin, tapi berjalan dengan baik Bu Maimanah. Kemudian bisa nggak ini Ibu Maimanah menceritakan kembali nih area yang mau dikembangkan oleh Bu Maimanah di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu Maimanah lakukan. Jadi bisa diceritakan kemarin bagaimana sih proses dalam pembelajaran seperti itu Bu Maimanah? Baik, jadi untuk area yang ingin dikembangkan itu karena sesuai dengan jurusannya manajemen perkantoran, jadi yang mau dikembangkan itu adalah bagian bagaimana siswa supaya bisa menguasai komputer, terutama nanti di aplikasi Microsoft sesuai dengan materinya. Itu kemarin saya mengambil tentang membuat daftar isi otomatis. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan yang kemarin sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga ada, walaupun masih ada kekurangan lah sedikit-sedikit. Dalam kegiatan pembelajaran kemarin bisa nggak Bu diceritakan, ada nggak kolaborasi antara peserta didik ketika dia membuat daftar hadir atau daftar nama di Microsoft Word itu Bu? Mereka ada kerjasama nggak, misalkan saling membantu kalau peserta didik yang satu dengan yang lain? Jadi pada saat mereka prakteknya itu kemarin membuat daftar isi otomatis itu, jadi ada saling kerjasama antar satu teman. Nah yang satu karena kemarin kan sudah ada dijelaskan langkah-langkahnya, jadi yang satu itu mempraktekkan langsung di komputer. Nah jadi saling bekerja sama, satu dia membaca langkah-langkah, satunya dia mempraktekkan, jadi saling bantu satu sama lain. Artinya di situ ada kerjasama atau ada kolaborasi Bu ya. Baik Bu Maimanah, jadi area pengembangan pada kegiatan yaitu diambilkan dari kompetensinya Bu ya, yaitu bagaimana peserta didik dapat menguasai komputer. Tetapi hal itu tidak terlepas, masih ada namanya kolaborasi Bu ya, kerjasama dengan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Nah menurut Bu Maimanah nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Bu Maimanah atau belum? Nah jadi kalau untuk keberhasilan mungkin masih sekitar 60 atau 70%, karena mungkinlah kita komputer itu kan Bu tidak semuanya bisa mencukupi lah, karena kan ada sebagian juga berkendala dengan komputer itu. Nah jadi pada praktek itu ada yang mungkin cepat dalam mengerjakannya tadi, ada juga yang mungkin lambat karena mungkin karena beda-beda lah cara menangkap anak itu, jadi masing-masing itu
juga berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Oke, alhamdulillah Bu Maimanah ya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan Bu ya tadi. Nah, menurut Ibu Maimanah, kendala apa saja sih yang Ibu Maimanah hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendalanya tadi terkait dengan. Nah, jadi kalau saat praktek itu tadi mungkin salah satunya komputer, kemudian apa namanya siswa itu mungkin lah ada yang namanya yang lambat, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat dalam memahami pembelajaran tadi. Kemudian ada juga mungkin kendala seperti karena mungkin pagi ya Bu, anak itu mungkin ada yang belum sarapan. Nah, jadi konsentrasinya itu kayak menurun seperti itu Bu. Jadi kayak apa yang namanya ya seperti bingung, apa ya seperti itulah konsentrasinya dia tidak bisa konsentrasi penuh lah. Ya, dia tidak bisa fokus. Jadi itu kendalanya ya, artinya kemudian dari kendala-kendala itu Bu, sudah disebutkan Bu Maimanah ya, salah satu sebab kenapa peserta didik itu seperti itu ya. Nah, oke Bu Maimanah, kemudian dengan adanya kendala-kendala tersebut ya Bu ya, solusi apa sih yang tepat menurut Ibu Maimanah untuk menangani masalah tersebut? Ya, baik, kalau untuk yang terkait anak yang mungkin belum sempat sarapan tadi di pagi hari karena itu tadi mengganggu konsentrasinya, jadi